Jadi di Sungai Kapuas itu ada penunggunya sih, dengar-dengar ya. Oke. Ada juga yang bilang sosoknya itu buaya putih. Setelah mereka sampai di Kapuas itu banyak gangguan di pohon-pohon, di mana-mana itu banyak kuntilanak yang mengganggu mereka. Teman-teman misteri, selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. Buat kalian pecinta horor, misteri, dan juga konspirasi, kalian wajib untuk subscribe channel ini. Dan jangan lari, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Tadi ente gabut ente, cuma ngomong lari malam misteri doang, mentang-mentang founder. Bener kan deh founder? Founder penemu nama Lari Malam Misteri. Apa kabar yo? Alhamdulillah baik, Bang Angga. Gimana adikku? Alhamdulillah. Sehat adikku? Oke, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, berapa tahun? Dari kasih deh. Iya. Ketemu lah Bang, tapi memang lagi pindah dia keluar Jawa sana. Udah domisili di Kalimantan, malah pas awal mula lari ini juga waktu itu lagi mudik. Betul. Dan sekarang juga lagi kesini lagi mudik juga nih. Lagi mudik Lagi juga. mudik. Memang momennya nih. Mumpung ada lo yo, gue belum pernah ketemu kan ya. Betul. Ini nggak ada setting berarti nih, belum pernah ketemu nih. Pertama kali ketemu nih Bang Mario. Betul. Al sempat cerita sama gue karena nama lari itu lo yang ngasih nih katanya gitu. Iya. Nah, gimana sih cerita lo bisa ide lari aja namanya gitu? Jadi waktu itu pulang dari makan ya. Makan malam. Pulang dari makan malam. Mumpung Atila lagi nginep di rumah mama, gua lagi di rumah mama, bikin konten yuk. Karena kan dulu Atila cukup aktif ya buat di YouTube karena dia ikut lomba dan lain sebagainya. Gua makanya aktifin lagi YouTube lu Al, apalagi yang habis konten tentang yang produk rambut. 300.000 penonton. Itu lagi naik-naiknya kan, makanya waktu itu gue bilang bikin konten yuk. Konten apa tapi? Cerita horor zaman kecil ya kan? Tapi apa ya nama kontennya? Gue mikir Atila Rio, terus identik sama setan tuh apa sih? Malam hari sama orang lari. Lari karena Lari Atila Rio karena kita kalau ngelihat setan identik sama lari. karena takut. Nah, tapi biar kalau lari itu kayaknya nggak nyeremin banget kan. Jadi gue buat singkatan Lari Malam Misteri. Jadi lari itu singkatan malam misteri. Betul. Tapi juga itu filosofinya dari Atila dan Rio awalnya. Lari. Atila. Iseng-iseng aja awalnya. Iya, dan sekarang izin kita tambahin tuh. Jangan lari justru. Betul. Karena derajat itu lebih tinggi ya dari mereka, betul. Makanya Itu yang di penting. sini ada Bang Angga makin mantep nih. Makin mantap. Lari Malam Misteri Makin bangkit sempurna. kembali dari Tidur. mati suri, dari mati suri. Tapi ini teman-teman misteri jadi Al sama Rio jadi nostalgia. Jadi gue lihat Lari Malam Misteri itu episode 1 ya 2. 3. Sampai ketiga tuh mereka berdua dari awal. Betul. Nanti videonya kita selipin di sini linknya gitu ya. Betul. Episode 1, 2, 3 tuh mereka berdua ceritain pengalaman kalian berdua ya. Zaman kecil kita kan ada beberapa pengalaman horor ya kita sharing. Nah, sebetulnya ada momen di mana ketika kita mengalami itu malu untuk bercerita. Karena kan susah untuk kita buktikan dan tidak bisa dipungkiri pasti banyak yang bilang kita cari perhatian, halu gitu kan. Tapi ya semakin kesini ya udah kita cerita aja apa pengalaman yang memang senyatanya kita pernah alami, terserah yang mendengar gitu mau percaya atau enggak gitu kan. Dan karena sekarang juga udah ada platformnya, udah ada medianya untuk menceritakan hal itu. Karena dulu kita mikir siapa sih yang punya six sense di angkatan kita, kayaknya bisa dihitung jari, malah nggak ada ya. Betul. Nah, ternyata gua udah ngeliat media sosial ini kayak TikTok, YouTube dan lain-lain, ternyata bukan kita doang loh pas zaman kecil yang mengalami momen-momen seperti itu. Dan sudah banyak yang berani speak up juga kan ya. Udah kita juga melakukan hal yang ada sama. platformnya kan, jadi Betul. nggak bisa dibungkam walaupun ada yang ngebungkam memang. Wah, Oke, teman-teman misteri. Nih mumpung lagi nostalgia nih Abang Ade ini gitu kan.
katanya Al tuh sempet kita mau ngomongin mitos Kalimantan. Betul. Mumpung Rio ternyata tinggalnya sekarang udah di Kalimantan. Iya. Betul. Udah 7 tahun. 6 tahun dari 2019. Nah, pastikan lumayan hatam lah tentang Kalimantan. Mungkin pas banget nih. Nah, gue ngasih waktu lah buat lo berdua nostalgia gitu kan. Seperti episode awal Lari Malam Misteri gitu. Jadi teman-teman misteri kita lihat nostalgia mereka berdua sambil ngomongin mitos tentang Kalimantan. Oke, gue harus cabut bentar nih. Ada keperluan. Oke, Silakan. tinggal dulu ya. Gue tinggal dulu. Al. Thank you Bang Angga. Nah. Rio, gimana yo? Seperti dahulu kala nih. Awal-awal ya, kalau dulu cuman di ruang tamu pakai kamera HP ya. Pakai kamera HP, sekarang udah pakai kamera profesional. Di studio lagi ya. Di studio. Emang perkembangannya pesat banget nih semenjak Bang Angga masuk ya. Betul, ini semua berkat Bang Angga. Terima kasih Bang Angga. 2020 bulan Oktober tanggal 1 itu episode pertama dari Lari Malam Misteri. Itu uploadnya, syutingnya kan. Syutingnya mungkin Nggak jauh-jauh lah ya. Jauh-jauh lah, sebulan sebelum dari itu, 2 minggu sebelum itulah. 2 minggu sebelum Karena ada itu. proses editing dan lain-lain. Setelah hampir 5 tahun nih, akhirnya lu kembali di sini menjadi narasumber lagi gitu. Ya karena memang kondisi jarak ya, lu ada di Kalimantan, kita di Jakarta, jadi bahkan kemarin sempat akhirnya vakum kan Lari Malam Misteri itu gitu. Sekarang udah ada Bang Angga lagi, udah bangkit lagi Lari Malam Misteri dan lo hadir lagi di sini. Siap. Gue sih happy banget ya karena selain nostalgia kita pastinya bisa dapat update-update terkait Terbaru ya. misteri nih. Apalagi lu kan udah berapa 6 tahun ya? 6 tahun di Kalimantan. 6 tahun tinggal di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kalau kita bicara Indonesia ini kan tidak bisa dipisahkan dari misteri ya. Betul. Atau Tiap pulaunya pasti punya mitosnya sendiri, punya misterinya sendiri gitu. Bahkan itu dia jadi bagian dari budaya. Betul. Dan tidak lepas juga Kalimantan dari misteri gitu kan. Iya. Banyak juga yang sudah menjadi apa ya? Cerita-cerita ya kayak Saranjana contohnya. Betul, Saranjana, Kuyang gitu kan. Udah identik banget sama Kalimantan gitu kan. Nah, mungkin di episode kali ini karena kita kedatangan Rio yang sudah 6 tahun tinggal di Kalimantan, menarik nih kayak yang tadi Bang Angga sampaikan, kita akan membahas mengenai mitos-mitos ya. dan juga urban legend yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Gitu. Nah, yang lo tahu apa nih, Yo? Pertama kali tinggal di Kalimantan Barat itu gua tinggal di Pontianak. Oke. Pontianak itu terdapat sungai besar itu Sungai Kapuas. Sungai Kapuas, yes. Salah satu sungai terbesar yang ada di Indonesia. Betul. Dan dengar-dengar sih cerita-cerita masyarakat sekitar yang ini disclaimer sedikit, ini bukan gua ngarang atau gimana, ini cuman pernah dengar. Jadi bebas mau pendapat orang kayak gimana, tapi ini bukan pendapat gue pribadi, ini dengar selintingan orang lah ya. Jadi di Sungai Kapuas itu ada penunggunya sih, dengar ya. Oke. Itu disebutnya Puake. Puake. Oke. Puake itu ada beberapa versi lah. Ada beberapa versi. Yang pertama pernah ngelihat itu sosoknya ular besar. Ular besar, oke. Ular besar. Dan ada yang kedua, sosoknya kayak naga. Seperti naga. Sosoknya seperti naga. Dan ada juga yang bilang sosoknya itu buaya putih. Buaya putih. Jadi Dari Puake beberapa- ini ada 3 versi lah ya bentuknya ya. Iya. Ada yang bilang ular, ada yang bilang naga, ada yang bilang buaya putih. Iya, tapi Oke. gue nggak bisa mastiin yang mana, Iya. karena gue juga belum pernah lihat langsung. Jangan sampai lihat juga sih ya. Iya, iya. Dan dengar-dengar di tahun 19 sekian gitu, koreksi kalau gue salah, 1940 kalau nggak salah dari yang info-info yang gue dengar, yang gue baca di media sosial juga, itu jadi pernah ada kejadian, ada gerombolan anak-anak lah. Oke. Gerombolan anak-anak berenang di Sungai Kapuas, dan ya itulah tidak menjaga adat istiadat. Oke. Bicara kasar, buang sampah sembarangan di Sungai Kapuas. Ya. Di satu momen itu tiba-tiba ada gelombang gede Oke. menyapu mereka semua dan membuat mereka hanyut.
Oke, dan tidak selamat. dan tidak selamat. Oh. Itu info yang gue lihat di media sosial, info yang gue dengar seperti itu. Itu gara-gara katanya Puake marah gara-gara Sungai Kapuas tidak dijaga. Oke. Itu mitosnya. Itu nggak tahu ya bener atau salahnya ya teman-teman ya. Itu yang gue baca di media sosial atau yang gue dengar di media sosial kayak gitu. Karena bukan pengalaman pribadi Bukan ya. pengalaman pribadi, tapi ditanya tadi kan mitos apa atau urban legend apa yang ada di Kalimantan Barat. Salah satunya yang itu kan identik sama Sungai Kapuas. Nah, itulah Puake, sosok Puake. Oke. Sejujurnya gue pribadi baru denger nih Puake ini. Tapi teman-teman mungkin juga bisa cari dari source-source yang lain ya. Betul. Tinggal googling, tinggal cari di TikTok, tinggal cari di YouTube pastinya tentang Puake ini. Atau bahkan teman-teman misteri ya. Iya. Teman-teman misteri kalau punya cerita sendiri tentang Puake, pengalaman pribadi bisa tulis di komen nih ya. Pasti. Jadi bisa koreksi nih, Bang Rio, Puake itu kayak gini, bisa langsung komen aja kali ya. Iya, Karena iya. di sini kan juga biar tahu juga Betul. sama-sama belajar. Terutama tuh kalian nih teman-teman yang tinggal di Kalimantan Barat, apalagi di Pontianak, pasti mungkin pernah mendengar versi yang lebih detail mungkin. Betul. Atau punya pengalaman pribadi di keluarganya mungkin tentang Puake ini, boleh banget untuk tulis di kolom Kolom komen. komentar. Wah, menarik. Ya, inilah fungsi dan manfaat dari diskusi misteri di sini, pasti menambah pengetahuan kan. Mungkin teman-teman misteri yang lain juga banyak yang belum tahu tentang Puake ini. Bener. Gitu. Dan aku pun sebelum pindah Kalimantan nggak tahu ada istilah Puake dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, selain Puake, ada apa lagi yo di Kalimantan Di Barat? Kalimantan Barat, khusus Pontianak dulu deh, karena tahun pertama beberapa bulan pertama gue itu tinggal di Pontianak. Pontianak itu kan, kalau pernah denger lah cerita itu, Pontianak itu diambil dari nama, ya itulah Kuntilanak, nah disebut aja. Miske. Dan Miske. orang Melayu atau orang Malaysia nyebut kuntilanak itu kan Pontianak. Dan dengar-dengar orang pertama yang datang di Kalimantan itu yang membuat pemukiman di Pontianak itu kan dengarnya pakai meriam, cara mengusir mereka. Oke. Ada dua versi. Versi pertama adalah si Sultan itu menembakkan meriam untuk menentukan di mana lokasi penduduk akan apa ya namanya? Bermukim. Oke. Dengar istilah kayak gitu. Ya. Jadi meriam pertama ditembakkan, di mana meriam itu jatuh, di sana akan bermukim masyarakat. Akan dijadikan pemukiman di Iya, situ. itu Oke. yang mungkin mohon dikoreksi kalau gue salah ya. Itu kayak gitu. Yang kedua, katanya pada saat mereka sedang menjelajah hutan setelah mereka sampai di Kapuas itu banyak gangguan di pohon-pohon, di mana-mana itu banyak kuntilanak yang mengganggu mereka. Oke. Makanya ditembakin meriam. Untuk mengusir kuntilanak. Ada dua versi sih, jadi gue nggak tahu yang mana yang betul. Nah, gara-gara meriam ini, makanya setiap beberapa momen pesta rakyat di bantaran Sungai Kapuas itu suka ada tembakan meriam juga buat memeriahkan ya Lebaran dan lain sebagainya. Oke, jadi budaya yang dilakukan terus turun temurun lah ya. Turun temurun, tapi Oke. kembali lagi itu yang gue baca, dan emang pas lagi datang ke sana memang ada beberapa momen kayak Lebaran dan lain sebagainya itu pakai meriam. Iya. Ngobrol-ngobrol sama teman, ya kayak gitulah dengar-dengar ceritanya. Dan cerita Pontianak ini kan malah sempat viral Oke. pas Mister Tukul jalan-jalan di Pontianak. Oke. Sempet kedengeran suaranya. Bisa nanti teman-teman cek Mister Tukul jalan-jalan Pontianak. Oke, mungkin nanti kita juga coba cari dan tampilkan juga di sini. Iya, ada suara kuntilanaknya jelas ketawanya. Oke. Putih, rambut panjang. Allahu Akbar. Nah, apa namanya bicara tentang Pontianak yang identik dengan kuntilanak ini kan sebetulnya beberapa tahun yang lalu juga gue sekeluarga lah, kita sekeluarga kan menghampiri Rio dan keluarga di sana gitu kan. Iya. Dan kita sempat mampir ke salah satu kesultanan ya. Betul. Yang ada di sana gitu. Betul. Dan memang cerita tentang nama Pontianak yang lahir karena kejadian pengusiran kuntilanak dengan meriam tadi itu pun juga diceritakan dari Sempat pihak diceritakan, kesultanan. betul. Jadi penembakan meriam ini juga menentukan lokasi Pemukiman, kerajaan. Kerajaan. Apa sebutannya? kesultanan. Kesultanan, masjid,
dan juga pemukiman ya. Dan betul. juga makam. Jadi satu garis lurus seperti itu. Di daerah Batu Layang. Betul. Nah, ini juga kembali kalau teman-teman dari Pontianak yang tahu cerita lebih detailnya, boleh juga sharing di kolom komen. Karena kan di sini gue pendata. Betul. Jadi takut salah info juga, jadi mohon dibantu koreksinya gitu. Betul. Ini kita diskusi dari kedua orang awam. Kebetulan yang satunya 6 tahun di sana di Kalimantan, jadi mungkin lebih tahu. Tapi pastinya teman-teman di sini yang dari Pontianak jauh lebih tahu, bisa juga sharing sama kita di kolom komen. Biar kita juga makin tahu juga dong. Betul. Wah, tapi kalau nggak salah di Malaysia itu nyebut kuntilanak ini Pontianak ya? Pontianak, makanya Iya, betul ya? kalau pernah nonton Aisar Fuji zaman-zaman mereka lagi hot, kan sering live. Bang Aisar main Pontianak dong, Pontianak. Muka Aisar kayak takut. Ternyata setelah itu adalah Pontianak itu kuntilanak, dikira main ke kuntilanak. Padahal penonton itu nyuruh si Aisar ini main ke kota Pontianak, tapi Aisar ini mengira disuruh main kuntilanak gitu. Agak serem juga ya. Itu makanya jadi bercandaannya juga sih mungkin ya. Iya. Oke, yang pertama tadi ada Oke, yang kedua kita ngebahas tentang Pontianak. Selain itu ada apa lagi, yuk? Yang itu aja, suku Paloh. Suku Paloh. Oke, suku Paloh itu gimana? Suku Paloh itu bukan di Pontianak lagi, tapi ini sudah mulai ke arah utara. Arah Utara tepatnya di Kabupaten Sambas. Sambas, wah gue pernah ke Sambas. Kita pernah ke Sambas ya. Dan gue memang tinggalnya di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Pemangkat. Oke. 1,5 jam ya dari Sambas ya? Nggak sampai. Apanya? Paloh dari ini Pemangkat ke Sambas. satu jam, tapi untuk ke atas lagi ke perbatasan mungkin 2 jam. Oke. Jadi Kecamatan Paloh ini dia itu sebuah negeri gaib sih. Oh gitu. Jadi kayak yang sempat viral kan Saranjana. Iya, dari Lari Malam Misteri juga pernah ngebahas tentang Saranjana. Nah, ini sejenis nih. Sejenis. Oke. Jadi ada beberapa cerita sih, ada beberapa versi. Jadi ya itulah, ada orang pernah ketemu. Oke, sama penduduk kota Paloh. Ya, dan ini juga pernah diangkat nih kisahnya sama RJ 5. Wih, abangku. Fajar. Pernah diangkat sama RJ 5, jadi orang mancing di Sungai Bening. Oke. Dia ketinggalan sama temannya atau berpisah dengan temannya, tapi pas dicari-cari nggak ketemu. Di suatu momen dia ketemu sama orang tidak ada filtrumnya. Filtrum ya ini namanya ya. Belahan di atas bibir ini ya. Belahan di atas bibir ini. Oke. Nggak ada. Diajak ngomong juga nggak itu, tapi dia ngelihat orangnya kok berbeda dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dia diselamatkan untuk bisa keluar dari daerah situ. Jadi di Sambas itu masih banyak hutan-hutan. Oke. Masih banyak hutan lindung dan sebagainya. Nah, jadi di daerah Kecamatan Paloh itu lebih tepatnya dekat perbatasan Indonesia Malaysia. Jadi pernah ada juga cerita, gua lupa tahunnya. Ini gua juga baca literasi dari media sosial dan lain sebagainya. Jadi tahun 1970 kalau nggak salah, ada sebuah pesawat dari TNI AU atau sebuah pesawat dari angkatan apa gue lupa. Melintas di atas atau sekitaran Kecamatan Paloh itu. Tapi di satu momen hilang. Tidak terdeteksi di mana lokasi dan lain sebagainya. Nah, dalam momen pencarian itu ada muncul satu spiritualis mengatakan bahwa pesawat itu tidak kecelakaan, tapi diselamatkan oleh orang-orang dari suku Paloh itu. Dan dengar-dengar ya seperti cerita kota gaib lainnya nih ya. Koreksi kalau gue salah, suku Paloh ini sama kayak kota-kota gaib lainnya, lebih maju peradabannya daripada publik umum ini, kita manusia umum ini. Jadi di Kalimantan tuh selain Saranjana ada lagi namanya Paloh. Suku Paloh yang gua tahu. Dengan apa namanya ciri-ciri penduduknya juga kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Belahan di atas bibir sini. Iya. Nah kalau dari suku Paloh ini punya ciri bewokan nggak? Wah beda Palohnya. Beda Palohnya. Ada rokok nggak? Beda Palohnya. Beda ya. Gitu. Itu yang gue baca sih. Yang uniknya adalah di tahun 1970-an itu katanya pesawat segede itu masa nggak ketemu di hutan itu. Iya. Hilang. Dilakukan pencarian besar-besaran, hilang.
ada satu spiritualis bilang pesawat itu nggak kecelakaan tapi diselamatin. Akhirnya orang-orang yang diselamatin itu menetaplah di suku itu. Oke, jadi memang Di dia kota gaib itu, sorry. dia tidak kembali ke dunia kita, Dunianya. tapi memulai hidup baru lah di kota Paloh itu ya. Itulah. Kota goib ini Kota ya. gaib itu. Oh, seperti Dan itu. di RJL 5 ini yang gue lihat dari narsumnya malah si narsumnya ini malah disuruh tanda tangan untuk menetap di suku itu, tapi gue nggak tahu nih si narasumbernya bilang ini Bunian. Nah tapi kan kalau Bunian itu kan sebutan untuk orang yang suku lain lah atau memang kota orang gaib lah. Oke. Nah dia katanya ditawari kertas untuk tanda tangan gitu, tapi dia tidak mau. Nah gue nggak tahu nih gimana, apakah ini suku yang sama, karena sama-sama lokasinya di Sambas, walaupun yang Sungai Bening itu bukan di Paloh sih sebenarnya, beda lagi. Tapi berdekatan. Oke. Nah, kalau kita ngomongin Saranjana kan sebetulnya di peta itu nggak ada nama daerah Saranjana kan. Tapi kalau Paloh ini di peta ada. Di peta ada Kecamatan Paloh. Kecamatan ya, pokoknya ada daerah Paloh. Oke, di peta tuh ada ya. Ada Paloh. Oke. Gitu. Menarik. Dan itu lokasinya di dekat perbatasan sama Malaysia. Dekat sama Malaysia juga. Gitu. Karena Ini Malaysia yang di atas Kalimantan tapi ya. iya daerah Sarawak berarti. Oke. Kan ada pulaunya, ada yang Borneo-nya. Betul, Nah, ini yang betul, daerah betul. Borneo-nya. Oke, banyak banget nih yang tadinya gue nggak tahu jadi tahu gitu. Teman-teman misteri juga. Siapa nih yang pernah dengar tadi apa yang pertama? Puake. Puake. Puake kalau nggak salah Kalau ya. Pontianak mungkin lebih banyak yang lebih familiar ya, bahwa familiar. kata Pontianak ini berasal dari kuntilanak. Terus yang terakhir ini Paloh. Malah kata Pontianak itu kan ada film Pontianak. Iya benar. Pontianak dari Malaysia yang memang itunya kuntilanak gitu. Iya. Oke. Dari 3 yang tadi sudah disebutkan, apakah ada lagi mitos atau urban legend dari Kalimantan Barat yang mau disampaikan ke teman-teman misteri? Sebenarnya di Kalimantan Barat itu yang katanya kota gaib itu bukan cuman suku Paloh ini, ada juga Padang 12 kurang lebih sama lah. Tapi di Hulu kalau nggak salah. Gua nggak terlalu ngerti, tapi pernah dibahas juga sama beberapa konten kreator misteri lainnya, Padang 12 dan lain sebagainya. Terus juga ada mitos ini nih, apa? Kemponan atau beberapa orang bilang sepunan. Sepunan. Apalagi tuh? Sebenarnya ini nggak misteri banget sih, tapi sebuah kayak adat aja sih ya. Jadi kayak lo bertamu nih, kayak Bang Angga bertamu atau Atila bertamu ke rumah gua sediain makan nih, makanan atau cemilan. Paling nggak lo nyicip dikit aja. Oh gitu. Nyicip dikit aja biar nggak penasaran. Takutnya dengar ceritanya misalkan lo dalam perjalanan pulang kecelakaan jadinya penasaran. Gue nggak tahu sih detailnya kayak gimana, tapi ya kata orang sih kemponan kayak gitu sih istilahnya. Tapi menarik ya. Ini apa ya? Budaya yang bagus ya sebetulnya. Budaya kan bagus. Pada dasarnya itu kita tidak boleh menolak rezeki ya. Ya kan, kita sudah dihidangkan sesuatu, diberikan sesuatu, setidaknya kita cicipin. Karena amit-amit kita ditawari sesuatu, tidak kita coba, di perjalanan pulang kita kenapa-napa, mengalami kecelakaan atau meninggal, tapi tidak sempat nyobain yang tadi disuguhkan. Betul. Jadi penasaran. Betul. Gitu. Oh, Itu kalau nggak salah ya. Itu soalnya gue pernah juga beberapa kali istriku lagi bertamu atau gimana, yang nyobain yang biar nggak sepunan, biar nggak kemponan gitulah. Ya udah kayak gitu. Emang kenapa sih? Daripada penasaran gitu-gitulah. Oh gitu. Oke. Kebetulan Menarik. istriku papanya orang Singkawang, mamanya orang Kepulauan Riau, Natuna, Subi. Oke, Sumatera itu ya? Sumatera, ya Kepulauan Riau Sumatera. Tapi udah lama tinggal di Pemangkat. Gitu. Oke. Wah, menarik banget. Kalau kita ngomongin Indonesia ya tadi itu ya kaya banget ya sama hal-hal mitos, urban legend, misteri. Tiap daerah, tiap wilayah pasti punya halnya masing-masing gitu. Ada sebenarnya ini kayaknya di seluruh Kalimantan atau di mana ya. Jadi pernah dengar gak istilah minum air Kalimantan atau air Kapuas pasti pengen balik lagi, pasti bakal balik lagi. Oh gitu. Dengar-dengar sih kayak gitu. Oke. Ada juga tuh yang bilang kayak gitu tuh. Minum air Kapuas, kalau kita ngomong itu kadang ngomongnya air Kapuas tuh balik lagi pasti. Oke. Bahkan paling ekstrim yang pernah gue denger, correct me if I'm wrong ya. Kalau udah minum air Kapuas, bahkan
bakal betah menetap di sana gitu. Bukan cuma mau kembali lagi. Tapi memang menyenangkan sih. Kita pun beberapa kali bermain ke sana, suasananya menenangkan. Terus yang paling sangat terasa di situ terutama di Singkawang ya. Toleransi beragamanya sih. Toleransinya wah gila sih. Dari berbagai ras, dari berbagai agama yang ada di sana bisa hidup rukun. Tempat ibadahnya juga bisa berdampingan, ya kan? Berdampingan. Yang satu sedang merayakan hari rayanya, yang lain menghormati. Betul. Dan hebatnya ini toleransinya di Singkawang ini, makanya Singkawang beberapa kali mendapat gelar kota toleransi Indonesia. Oh, bahkan kota sampai paling toleran. bahkan sampai dapat penghargaan itu. Tahun lalu dia dapat juga kalau nggak salah. Tapi nggak heran sih. Dan perayaan Cap Gomeh ya? Cap Gomeh Itu besar-besaran ya di Singkawang ya? Iya, besar-besaran. Banyak orang yang berbondong-bondong datang ke sana untuk ikut merayakan Cap Gomeh langsung di sana. Dan dipastikan juga pasti kalau dalam rangka Cap Gomeh banyak hotel yang udah penuh dan lain sebagainya, karena memang Cap Gomeh ini bukan sebagai tradisi untuk ditonton masyarakat lokal, warga lokal, bahkan warga asing pun banyak yang berdatangan. Karena Singkawang ini sebagai salah satu Cap Gomeh terbesar juga di Indonesia gitu. Makanya sekarang di Singkawang sudah ada bandara sendiri ya. Bandara sendiri. Jadi kalau dulu kita pulang kampung Pontianak ke Singkawang 4 jam, sekarang ada dari bandara Singkawang ke sini paling ke kota paling 20 menit atau 45 menit lah gitu. Jauh banget ya. Iya. Kalau kita ngomongin hal-hal lain di luar mistis juga pastinya semakin banyak. Itu nanti kita ngobrol di luar dari konten ini aja. Nah, untuk mitos dan urban legend di Kalimantan Barat ada lagi nggak yang bisa di-sharing nih ke teman-teman misteri? Sejauh ini yang gue tahu dan gue sering lihat juga di media sosial sih itu doang sih bang. Oke. Nah pastinya kalau teman-teman misteri khususnya nih yang tinggal di Kalimantan dan tahu lebih tentang mitos atau urban legend yang belum disampaikan sama Rio. Dan kalau mau koreksi juga yang gue sampaikan apakah ada yang kurang atau yang salah, boleh dong. Boleh. Komen aja di kolom komentar. Tulis di kolom komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Gue pernah denger nih, Yo. Katanya kalau di Kalimantan tuh ada mitos. Pas lagi tidur siang, tiba-tiba dia turun ke bawah. Pak, anak kecil pak, yang di sini pak. Dirukiah lah, air bidara dan lain sebagainya disemprot-semprot gitu. Pas lagi disemprot di ruangan lantai 3 tuh ngeri banget. Bodohnya gue adalah gue nanya, siapa tuh? Sambil jawab